Jadi tadi sempat saya simak ada ayat di Quran mengatakan An-Nisa 157 ya. 157, 158, 159 ya. Jadi beberapa kali memang saya tanyakan ini di diskusi grup ya, sama di Facebook juga saya tampilkan ayatnya, dicek ya, saya bacakan. Dan dalam hukum kami, hukum juga. Karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ayat 58, tetapi Allah telah mengangkat kita ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada, ayat 59, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Jadi terjadi pertanyaan saya, kalau Isa itu diangkat, kenapa ditulis menjelang kematiannya? Kalau diangkat tentu tidak mati. Apa kalau diangkat sama dengan mati? Dan ayat yang lain ada mengatakan bahwa saat kelahiranku, saat wafatku, saat aku dibangkitkan, hidup kembali. Itu kata Isa. Artinya Isa itu mati. Setelah mati, dibangkitkan, hidup kembali. Tetapi kalau pernyataan ini An-Nisa ini benar, Isa itu diangkat, tentu tidak mati. Itu. Jadi kalau kita bahas kupas tuntas ayat An-Nisa itu, kalau kita bandingkan dengan juga ketika Yesus mati, di hati ini, disalibkan, dikubur, semua ada saksi mata. Ada yang melihat. Dan itu sebelumnya memang sudah ada nubuatan tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Sementara di sini, saksinya siapa? Kalau dikatakan yang diserupakan, berarti benar ada yang disalib. Tetapi bukan Isa. Tapi yang diserupakan. Otomatis yang diserupakan itu disalib dong. Kalau disalib berarti dikuburkan, mati. Kalau mati tentu ada yang menguburkannya. Tentu ada kuburannya. Itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau boleh itu dibahas, dijawab dengan dalil tentunya. Karena kalau juga ada waktu dia disalib, salibnya cuma dari kirana ada menyikul salibnya. Ketika lambungnya ditutup, ada yang melihat, ada airnya, dan ketika disalib kiri kanannya ada orang, dan orang yang disalib kiri kanan itu ada berbicara. Itu tercatat, ya. Itu maksud saya. Jadi kalau memang informasi memang sangat sederhana di sini, nggak detail, hanya mengatakan tidak disalib seperti itu, tanpa saksi, tanpa bukti. Hanya informasi di An-Nisa ini, An-Nisa 157. Tapi An-Nisa 158 menerangkan diangkat. Oke. An-Nisa 159 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kitab, ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematian. Berarti Isa itu mati. Tetapi yang kita tahu kalau dia terangkat tidak mati. Coba dijelaskan. Kalau dia diangkat, apakah mati dulu baru diangkat? Tetapi ayat lain mengatakan saat lahirku, saat wafatku, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali.
Yang saya pahami wafat itu mati. Dibangkitkan hidup kembali itu mati. Apakah ada ayat lain? Karena saya diskusi dengan Pak Jumat, katanya nanti turun lagi, setelah turun baru mati. Nah, kalau sudah turun nanti baru mati, kapan bangkitnya? Ada nggak dalil yang menerangkannya? Kalau hanya pendapat, mungkin nanti turun, setelah turun mati, baru hidup lagi. Mungkin. Tetapi kalau ada dalil mengatakan, kita turun kembali, lalu mati. Baru beberapa hari kemudian, bangkit lagi, baru hidup kembali. Kalau ada dalil, kita diskusikan bersama. Ngerti nggak apa yang mau saya tanya? Ngerti Pak. Nah, silakan dijawab. Ya, oke. Terima kasih Pak Dokter ya. Dia bertanya, alhamdulillah bertanya tentang ayat Al-Quran dan sangat kritis pertanyaannya ya. Sebelum Pak Iwan atau Pak Agus atau Pak jawab, sedikit saya berikan informasi bahwa mengenai ayat 157 di situ, yang di positif poin utama yang ingin disampaikan oleh Al-Quran adalah tentang Nabi tidak dibunuh dan tidak pula disalibkan. Itu poin pertama. Dia tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkannya. Yang kedua, tadi kan pertanyaannya sangat detail. Kalau memang ada yang diserupakan, siapa yang diserupakan itu, terus bagaimana dia, siapa bapaknya, siapa dikuburkan di mana, siapa yang dikuburkan. Nah, di sini kan Allah menjelaskan. Tunggu Allah Maha tahu akan ada pertanyaan seperti ini jika dijelaskan lebih jauh. Karena ini kan pertanyaan yang tidak akan ada habisnya, sehingga dalam Al-Quran tidaklah dijelaskan itu, karena itu bukan poin penting. Mengenai yang disertakan bukanlah poin penting. Lagi yang poin penting bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak pula disalibkan. Lalu dilanjutkan tadi poin apa diangkat, dan yang kedua akan maaf kematiannya nanti itu akan ada jawabannya semua. Insya Allah ada darinya semua Pak Dokter. Dan apa kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ini doa jawabannya juga di surah yang sama, namun di ayat yang berbeda. Tapi Yahya juga berdoa seperti ini, kalau saya Nabi Yahya atau siapa, nanti Bang Iwan mungkin ingat posisi ayat itu, sama seperti ini bunyi doanya juga. Silakan Bang Iwan, poin pertanyaannya itu kalau benar tidak disalibkan, siapa yang disalibkan? Nah, kedua dikaji dalam Bible tadi diulangi, apakah benar Nabi Isa atau Yesus itu disebutkan dalam Bible sesuai kaji. Silakan siapa yang menjawab, Bang Iwan, Pak Agus, Pak Agus dulu, atau Bang Iwan dulu. Bagus pertanyaan dari Pak Dokter ini. Akan Pak Gus? Ya. Bang Iwan dulu boleh Pak? Bang Iwan, coba diulangi kajiannya tadi poinnya itu karena. Ya. Menyatakan Yesus disalibkan ya kan, sedangkan dalam Al-Quran Siapa yang disalibkan ya? Atau saya ya, saya Bang Iwan. Silakan, ya Pak Agus. Apa yang keluar tadi itu? Saya lagi keluar. Oh ya. Jadi begini Bang Adi ya, tentang yang Isa tidak disalib, dan siapa Bang Adi kan tanya siapa yang tidak disalib, siapa yang diserupakan. Bagi sudah dijelaskan sama Bang Abi bahwa poin pentingnya tidak di situ. Artinya siapa orangnya itu tidak penting bagi kami umat Islam. Akan tetapi tadi sudah diuraikan oleh Bang Iwan dari beberapa indikator Islam. Artinya begini, terjadi perdebatan. Di sana kan dikatakan terjadi perselisihan
sebenarnya perselisihan termasuk siapa yang disalibkan. Dan itu kita tarik dengan bukti-bukti ras Islam, ternyata ada Injil-Injil yang diapokrifakan. Nah, diapokrifakan itu dihentikan lah. Itu bahwa beberapa Injil itu salah satunya Injil kedua Setyang Agung, Injil Wahyu Petrus, terus Basilides dan kesaksian Basilides, itu di sana Yesus tidak disalibkan. Nah, lalu kok Islam pronya ke sana? Wallahu a'lam. Kenapa? Itu kan Injil apokrifa, misalkan. Itu kan dari kacamata kekristenan. Jadi kita tidak ingin mengganggu itu. Akan tetapi bahwa apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ada bukti-bukti lain. Perkara orang lain mengatakan dari keimanan Kristen mau mengatakan bahwa itu tidak valid, itu bukan urusan kita, karena kita tidak tahu saat itu, saat Injil itu dituliskan. Nah, dan sudah dibuktikan memang bahwa pertentangan berita antara Yesus disalib dan tidak disalib itu tadi sudah saya analisis tuh ada di penjelasan Paulus, kalau tidak salah di 1 Korintus berapa tadi itu, 1 Korintus berapa itu mengatakan bahwa Paulus itu mengkabarkan Injil. Kalau dalil-dalil di Al-Quran itu sudah memberikan clue aja itu tadi. Nah, ini masih masalah seputar penyaliban. Ya, clue. Kemudian secara otomatis manusia ini kan diajak Quran memberikan clue. Kemudian manusia ini kan berpikir. Nah, dengan pencarian ternyata ada penulisan naskah-naskah pra-Islam yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib. Nah, jadi Al-Quran tidak perlu menjelaskan lagi. Artinya manusia dengan akal budinya itu bisa mencari. Nah, itu atas clue itu tadi. Ya, itu satu. Yang kedua, saya rasa yang kedua silakan lah. Dan nanti Pak Irwan bisa nambahin ya. Oke. Silakan Pak Irwan. Oke, baik. Baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Pak Dokter terkait dengan di ayat lain disebutkan Isa lahir, mati dan bangkit. Ya, itu di surat An-Nisa ya. Surat Maryam. Saya screen. Surat Maryam ayat 30. Surat Maryam ya, surat Maryam. Ya, kita lihat ya. Jadi ini kadang dari teman-teman Kristen ini membaca ayat 30 ini seakan-akan membenarkan kebangkitan Yesus ketika penyaliban. Nah, surat Maryam, di sini kita baca ayat 30 ya. Bukan di situ. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, ini ketika dia membela ibunya di hadapan kaumnya karena membawa seorang bayi tanpa suami. Dan dia menjadikan aku seorang yang berkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama hidupku. Ayat 32, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari kebangkitan hidup kembali. Nah, semua doa umat Islam, ya, tiga peristiwa ini adalah tiga peristiwa yang penting.
kelahiran, hari wafat, ya, kita sakratul maut, dan pada hari kebangkitan. Semua umat Islam itu mendoakan hal yang sama. Nah, kebangkitan yang dimaksud ini adalah kebangkitan seluruh manusia. Yesus dan seluruh manusia itu akan bangkit semua pada hari kebangkitan pada saat hari kiamat. Ya, bukan kebangkitan pasca penariban. Nah, di ayat surat Maryam ini kita bisa jumpai pada ayat yang sama di ayat 15 di mana doa untuk Zakaria. Ya, Zakaria juga begini ya, 15. Kita baca ya dari sini. Dari ayat, wahai Yahya, ambillah pelajaran kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selama dia masih kanak-kanak. Ayat 13, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi doa yang sama juga diucapkan pada Yahya di hari dia dibangkitkan dan hidup kembali. Nah, kita lihat ya bahwa seluruh manusia itu akan dibangkitkan, bukan hanya Yesus saja. Jadi kebangkitan ini adalah seluruh manusia. Saya tunjukkan pada ayat yang lain ya. Nah, ya, di ayat lain disebutkan, ya, surat Al-A'raf ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, inilah saya katakan tadi, 3 peristiwa ini umat Islam semuanya mengetahui adalah hal yang sulit. Ya, kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Dan inilah doa yang diucapkan kepada Yahya dan diucapkan Yesus ketika mati. Jadi kebangkitan tadi bukan pasca penyaliban. Nah, terkait An-Nisa ayat 157 dan seterusnya tadi, ya ini ya saya jelaskan. 157 sampai dengan ayat 59 tadi ya. Ini ya. Ayat 57 dan 9. Nah, di ayat Ali Imran, hai Isa, sebenarnya aku telah menyampaikan kamu, ya ini sebenarnya pertanyaan ya, supaya tidak kecewa juga bertanya, kita jawab saja ya. Hai Isa, sebenarnya aku telah menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ini yang ditanyakan tadi Pak Dokter atau bukan Pak Dokter? Yang saya tanya, boleh saya bertanya belum? Mana? Udah boleh saya bertanya? Halo? Halo? Wah, bentar. Ini yang ditanyakan tadi ya Pak? Yang saya tanya, bentar. Sudah bisa saya bertanya atau sudah jelaskan? Atau gimana? Halo, suara saya jelas nggak? Terus ada tanya ulang lagi. Saya tanya ulang kan. Jadi gini pertanyaan saya. Iya. Kalau di An-Nisa 157 tadi kan tidak ada kematian di sana. Diangkat, ya. Ya. Setuju kan? Kalau diangkat nggak mati kan? Ya. Ya. Jadi kalau nggak diangkat, ini saya bukan menafsir, tapi saya bertanya. Tadi saya baca ulang lah.
di 157 itu yang dibunuh itu adalah orang diserupakan. Di 158 Anisa itu Allah mengangkat Isa. Berarti setelah diangkat berarti hidup ya. Tetapi Anisa 159 tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Di sini belum mati, ya kan? Tapi diterangkan di Anisa 157 bahwa satu saat akan mati. Tapi kapan? Itu jadi pertanyaan saya. Kapan matinya? Karena ada ayat lain di Maryam ya, yang saya bentar. Di Maryam 33 mengatakan, dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiran, pada hari wafat berarti mati. Pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti setelah dia wafat, dibangkitkan hidup kembali. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kapan matinya? Dari mana dari Sebentar, masih ada pertanyaan tadi berhubung Bapak yang terakhir perkataan Zakaria ya, belum saya kirim mas sebentar. Di Al-Arab 25 Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Ini Al-Arab 25 ini ditujukan kepada Ishaka atau untuk semua? Itu Pak. Jadi karena kita membahas Al-Quran, kita bahas, kita jawab dengan Al-Quran aja Pak. Ya, silakan Pak. Begini Bang Adi. Bang Adi tidak boleh memframing, artinya membuat batasan Al-Quran dengan Quran. Jadi ini lucu kan? Lucu. Karena bahwa di dalam Islam itu ada mekanisme pentafsiran, mekanisme memaknai Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan hadis. Ini sudah hukumnya. Jadi kalau Pak Adi harus dengan Quran, ya lucu. Enggak ada. Ya lucu kan? Lucunya gini, orang Kristen memaksa Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran saja. Jadi Pak Adi kalau bertanya tentang itu, ya harus menghargai mekanisme atau sistematika yang umat Islam pergunakan gitu. Ya. Maksud saya Pak, tadi kan disinggung apokrifa, jadi jangan disinggung ide. Quran atau hadis terserah. Kalau mau Quran silakan di mana dalilnya. Kalau memang hadis silakan tunjukkan di mana dalilnya. Silakan. Tapi jangan dipakai bibir maksud saya. Asumsi. Ya, jangan dikasih bibir gitu. Karena enggak, Bible juga bisa, Mbak. Begini, Bang Adi. Mohon maaf ya. Al-Quran kan mengatakan mereka. Ya. Ketika mereka, berarti kita juga harus cari bukti ke mereka. Gitu. Al-Quran di surat, mana tadi? Surat An-Nisa, itu kan mereka. Allah mengatakan mereka. Ya. Bukan kita, bukan kami. Tapi mereka, ya kan? Jadi yuk kita cari bukti di mereka, bener enggak? Bener. Iya. Iya kan? Mungkin bukan yang mau saya maksud. Sebentar Pak, sebentar. Ini kalau di Bible kan? Pak Adi, sebentar Pak Adi, sebentar, saya mau bicara. Pak Agus, ini karena saya kan nggak bisa kerekam ini, mikrofon saya di sini ya. Saya nanti untuk sesi saya bicara nih misalnya, saya minta dari Pak Agus ya. Iya. Saya rekam ini. Oke ya, bisa Pak Agus ya. Oke Pak Adi, ini tentang Al-Araf 25 ya. Halo Pak Adi. Di sini bicara dengan kata kerja bentuk akan datang. Pak Adi bisa baca, itu ada, ini Iwan jangan ditutup ya, share screen-nya ya, Pak Adi bisa baca tuh Latinnya ya. Latinnya di bawah tulisan Arab itu ada qala fiha tahyauna itu artinya kamu hidup.
Disitulah kamu hidup. Wa fiha tamutuna. Tamutuna ini bentuk apa namanya kalau bahasa Inggris, future tense gitu loh, ke depan. Wa minha tukhrajuna. Tukhrajuna bentuk future tense lagi. Jadi kalau misalnya mau digunakan kalimat past tense gitu ya, fiha apa? Mau tukum gitu loh, Pak. Paham ya, Pak ya? Bentuk past tense-nya seperti itu. Tapi kalau digunakan ya, kamu tuna, kelak kamu dimatikan, gitu maknanya, Pak. Memang sering-sering ya, saya sering juga melontarkan kritik kepada terjemahan. Kebanyakan terjemahan Al-Quran ini kan sangat kurang menumbuhkan faktor waktu. Betul ya? Coba deh, bagus, betul ya, bagus ya? Memang betul. Jadi kalau dibilang kamu mati, itu bentuknya apa? Kamu telah mati, kamu mati sekarang, atau kamu akan mati? Itu nggak masuk dalam terjemahan itu. Nah, jadi harus bisa dipahami. Silakan Pak Adi baca. Itu ya, fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Itu bentuknya future tense semua, Pak. Al-Araf itu ya. Lalu kita kembali tadi ke Maryam ya Pak Adi ya, kalau nggak salah Maryam 31 ya. Wassalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu. Kelak aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya. Itu Maryam 31. Coba dong Iwan tolong. Jadi Pak Adi bisa baca Latinnya. Beda. Wassalamu alayya yauma wulid. Saat ketika dulu aku dilahirkan, wulid itu. Wa yauma amutu. Amutu hamzah di situ menunjuk kepada diri sendiri. Kelak aku akan dimatikan. Itu bentuknya dalam bahasa Arab disebutnya fi'il mudhari. Kalau wulid itu apa? Ikhwan, sebelumnya wulid itu. Nah, itu kelak dulu, ketika dulu aku dilahirkan. Gitu ya. Nah, makanya Pak, bagus Pak Ali bertanya seperti ini, menjadi tambahan bahan bagi saya untuk sedikit koreksi lah terhadap bagaimana Kemenak itu menerjemahkan. Seharusnya membubuhkan faktor waktu. Seharusnya. Jadi orang betul-betul paham dari terjemahannya. Sama seperti ub'atsu hayya. Coba terus Iwan, ub'atsu hayya 31 tadi. Yang tadi 31. Kalau nggak salah 31. 31. Ya. Oh, 32 ya. Yang itu wassalamu alayya. Nah, ini dia nih yang bawah nih. Ke bawah lagi, Iwan dikit lagi. 33. Nah, itu ya. Nah, itu yang terakhir. Itu 31 ya, 33 ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Saat aku dulu dilahirkan, kemarin atau kemarin dulu gitu loh. Bisa lampau. Bisa kelihatan ya Pak Adi ya. Nah, pada hari kelak aku dimatikan, pada hari kelak aku dibangkitkan hidup kembali. Ub'atsu hayya. Itu kalau ada hamzah, alif hamzah itu bentuknya akan Pak. Tapi dari orang tunggal yang berbicara. Itu ada hukumnya itu Pak dalam bahasa Arab. Apalagi tadi Anissa 157. Ini saya jawab semua ya Pak ya. Pak Adi nyimak Pak Adi. Ya. Oke. Anissa 157 ya tadi Pak Adi ya. Anissa 157 Ikhwan yang tadi. Ya.
Nanti minta ya bagus ya, recordingnya di. Saya nggak kedengeran nih, di rekaman saya nggak kedengeran nih, suara saya nih. Silakan Ikhwan, di share screen dong, tolong. Ya. Anissa 157, 158, 159. Oke, insya Allah. Wa qaulihim, wa qaulihim inna qatalna, sesungguhnya, dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh. Udah benar ini. Ini dia nih. Ini yang tampil ini. Oh ya. Jadi ada Latinnya Pak Adi bisa baca jadinya. Ya. Inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masihha ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam Rasulullah, Isa ibnu Maryam Rasulullah, utusan Allah. Wama, dan bukanlah qataluhu, telah membunuh dia, wama, dan bukan salabuhu, telah menyalib dia, itu loh. Itu kalau ada faktor waktunya Pak penerjemahannya. Walakin, akan tetapi subbiha. Nah di sini ada yang memaknakan diserupakan, ada yang memaknakan itu digadang-gadang. Tetapi di sini Pak Adi, biar teman-teman Kristen juga tahu, tidak semua Muslim satu paham ini semuanya Pak. Kata subbiha ini, bahwa diserupakan itu berbentuk orang, tidak. Tidak seperti itu. Karena case yang ada di 157 berhubungan dengan 156, 155, yaitu perkataan dari siapa saat itu, Yahudi atau Bani Israel lah, dan orang-orang kafir lainnya. Perkataannya, artinya di sini perkataan inilah yang diserupakan, bukan orangnya Pak. Sehingga kejadiannya aja tidak ada ini menurut Al-Quran ya. Tetapi kalau dimaknakan orang yang diserupakan, muncul pertanyaan seperti Pak Adi tadi, siapa yang diserupakan kalau begitu? Iya betul itu, akan muncul seperti itu. Ya, saya nggak mau terlalu tajam menjurus pada perbedaan pemahaman antar Muslim dalam hal ini. Tapi Pak Adi asal tahu bahwa kami ini Muslim tidak satu paham bahwa penyerupaan itu berupa orang, gitu enggak Pak? Enggak. Ini bisa kita lihat di 158-nya. Coba, Ikhwan, 158-nya. Di bawahnya kali tinggal scroll aja nih. Ini tinggal scroll aja. Yang tadi itu tinggal scroll aja. Ya, sebentar. Yang tadi aja. Yang tadi. 158. 158. Enggak, kalau yang tadi ada Latin yang Pak bisa baca ya. Bisa baca ya. Wah, jauh juga nih. Ya. Terus. Ini kan dari sudut pandang Islam ya Pak Adi ya. Dari sudut pandang Al-Quran, bagaimana Al-Quran menginformasikan, itu yang Pak Adi mau tanya kan dari tadi. Iya ya. Ya, oke. 157-nya deh, coba lihat dulu, scroll satu ayat, Ikhwan. Nah, satu lagi. Nah, ini kan yang tadi kan, yang tadi kita bahas ini kan, penyerupaan itu ya, perkataan Bani Israel, perkataan orang Yahudi lah katanya gitu, bahwa mereka sudah membunuh Isa. Padahal ini adalah di dalam terjemahannya pun, dan kami hukum juga mereka itu dalam kurung sebetulnya, bahwa mereka ini dihukum karena perkataan seperti ini. Nah, 158, lanjut, Ikhwan, ke bawah.
Kata bal di sini, bal. Ini bar ya, tulisannya bar. Itu sebetulnya bal itu. Enggak, ke atas sedikit aja ke atas sedikit aja. Nah, itu ya. Kata bal itu, ini bukan artinya tetapi. Kalau tetapi itu walakin. Kenapa disebut bar? Karena ada tasjid di huruf berikutnya. Roh itu dia. Bar, jadi bacanya bar. Padahal dia katanya bal. Bal itu maknanya bahkan. Artinya bahkan. Bisa dilihat di 156 ada itu. Kata bal itu. Gak usah. Kalau mau lihat ya silakan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ada kata bal itu artinya bahkan. Bahkan telah diangkat dia oleh Allah kepadanya. Jadi kejadian diangkat ini lebih dulu daripada kejadian yang diomongin oleh Bani Israel telah membunuh Isa dan menyalib Isa. Lebih dulu ini. Karena ada kata bal bahkan. Gitu Pak Adi. Saya kira sudah cukup menjawab ya Pak Adi ya. Semuanya itu. Atau masih ada 159. Wa in min ahli kitab illa la yu'minuna bihi, kecuali akan benar-benar beriman padanya qabla mautihi. Ya mautihi ya tadi. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kelak aku dimatikan, kelak aku dibangkitkan kembali. Oke Pak Adi, kira-kira cukup menjawab walaupun ya mungkin ada kurang sedikit memahami ya Pak Adi, tapi saya rasa sudah cukup terang. Baik, saya tanya kembali ya Pak ya. Oke Pak Adi. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya ada korelasi Anissa. Karena Bapak tadi membacakan An-Nisa 155, saya tampilkan di sini ya. 154 saya bacakan ya. Aku buat di sana. Kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk mengeluarkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Jangan ditutup, Iwan jangan ditutup. Ya, saya bacakan ya. Karena saya tadi cek ya. Saya bacakan latinnya aja Pak. Boleh, silakan. Setelah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang utuh. Itu 154, 155. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Dalam kurung alasan yang benar. Ya, bentar Pak Adi. Di situ ada kata sebenarnya Allah telah mengunci ya. Kata sebenarnya itu ada kata bal gitu. Iwan di highlight kan? Bal taba'allahu. Ya, maksud saya baca dulu latinnya. Boleh. Enggak. Kan saya baca Arabnya juga. Ini tadi saya bilang ada kata bal, artinya bahkan. Nah, itu bal itu. Ikhwan. Bal taba'allah. Nah, itu bahkan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka, gitu. Artinya, Pak. Ya. Saya belum sampai ke bal tadi, saya masih baca ulang. Udah, Bapak udah sampai sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka, Bapak udah baca tadi. Belum sampai ke sana saya baca. 155. 155 saya ulang. Maka dalam huruf kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Ya, jadi mereka itu telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, dalam kurung alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Pertanyaan saya, Pak. Itu tadi bukan sebenarnya, bahkan sebenarnya itu dalam kurung gitu loh Pak.
Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka gitu. Yang mau saya tanya, apakah di sini mereka telah membunuh nabi-nabi itu hanya perumpamaan, nggak benar membunuh di ayat ini? Ini benar. Ya, bagus. Ya? Di ayat bahkan mereka telah membunuh nabi-nabi. Sekarang begini Bang Adi. Bang Adi percaya nggak Nabi Musa itu terbunuh matinya nggak? Ya, yang mau saya tanya dulu. Iya, makanya saya tanya dulu. Ucapan nabi ini adalah kiasan? Bukan kiasan, real memang. Tapi Baik. Tidak semua. Artinya memang ada nabi-nabi yang dibunuh oleh Yahudi, oleh Bani Israel. Tapi tidak semua. Makanya saya tanya, apakah Musa mati terbunuh? Di dalam Islam, Musa mati tidak terbunuh. Nabi Nuh juga tidak mati terbunuh. Artinya, maksud saya begini. Allah menjelaskan memang mereka melakukan tindakan perbuatan membunuh nabi-nabi. Tetapi dengan catatan tadi, tidak semua. Termasuk adalah dalam Al-Quran, termasuk adalah upaya membunuh Nabi Isa gagal. Itu ya. Jadi jangan digeneralisir ya. Mungkin saya salah menangkap, tadi ada pernyataan bahwa di 157 kata membunuh yang diserupakan itu hanya perkataan, tidak benar-benar dibunuh. Jadi katanya di 155, makanya 155 saya tampilkan kata membunuh memang ya. Tapi walaupun nggak semua, karena ada nabi yang diangkat, Henok dan Elia berangkat ya. Bagi saya Isa juga diangkat, nggak dibunuh. Ya, kita coba satu keluar. Ayat 156, kami hukum dan kami hukum dalam kurung, kami hukum juga karena kesaksian mereka terhadap kita dalam kurung dan kedua mereka yang sedih terhadap Maryam. Baru kita masuk di sini ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa. Jadi ada yang mengatakan membunuh. Itu satu ya. Mereka mengatakan membunuh. Ya. Ini dia nih Ikhwan, jangan di-scroll lagi ke bawah. Nah ini dia nih ayatnya Arabnya ini dia nih. Wa qaulihim inna qatalna. Agak di-scroll sedikit dong Ikhwan. Ya di-scroll sedikit, Pak Adi jadi baca Latinnya ya. Gitu. Lanjut Pak Adi. Aku mau baca Latin yang oke, jadi nggak masalah. Terjemah bukan Latin. Terjemah apa? Kalau yang Latinnya itu di bawah Arab tuh. Bentar, saya lihat dulu. Ya, terjemah Latin ya. Itu Latinnya tuh Pak. Latin yang mana? Latin yang di bawah Arab. Oh. Nah, yang di bawahnya lagi itu terjemah. Oh, terjemah. Ya, saya tahu terjemahan lah. Ya. Oke. Karena Latinnya itu kan saya nggak ngerti juga bahasanya. Iya, tadi saya gunakan untuk menunjuk kata yang diterjemahkan. Iya. Boleh Bapak baca Latin terjemahan, tapi terjemahan yang saya bisa baca. Iya, silakan. Iya, silakan. Oke. Dan kami 157 ulang lagi. 157 mengatakan, dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah. Jadi ada pendapat pertama, ada yang membunuh. Pendapat kedua, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ada orang yang diserupakan Pak? Ini mana? Saya terjemahannya ini. Iya. Tadi kan sudah bilang. Ya, tadi saya bilang itu bukan orang yang diserupakan, hanya kata diserupakan. Nah, justru itu Pak, gara-gara Bapak bilang itu makanya saya tampilkan 155. Ternyata yang dibunuh itu real. Jadi saya katakan dulu baru tanggapi ya. Jadi Pak Adi ingin bahwa Isa juga dibunuh kan, seperti yang 155. Di sini kan nggak dibunuh kata Allah. Tetapi
Tetapi yang benar adalah Bani Israel kan, sudah membunuh Isa. Betul kan menurut Pak Adi kan? Bukan, pendapat Bani Israel kan dibunuh. Ah, Tetapi ada pendapat lain yang dibunuh, yang diserupakan. oke. Nggak ada orang yang di sini nggak ada Pak. Saya ulang baca. Nggak bisa. Itu yang di highlight sama Ikhwan itu. Kata subbihalahum, Pak Adi bisa baca di Latinnya. Subbihalahum. Ada ya? Ada kata di Latinnya tuh? Saya nggak ngerti bahasa Latin, Pak. Bukan, saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu Pak. Subbihanya aja. Apa Ikhwan? Subbiha itu artinya diserupakan. Nggak ada orangnya, nggak ada kata orangnya, itu nggak ada. Diserupakan bagi mereka. Lahum itu artinya bagi mereka. Ini terjemahan aja Pak. Makanya kami itu senantiasa ada Arabnya. Sehingga kami bisa mengkoreksi. Benar nggak terjemahannya? Kalau benar kita ambil, kalau nggak benar kita akan koreksi. Kami akan koreksi begitu Pak. Kami begitu, nggak punya tradisi seperti itu Muslim. Jadi nggak hanya melek-melek. Ya cukup aja Al-Quran Afrika Mahamnya satu buku, nggak begitu kami. Jadi kalau pakai dialog lintas bahasa Arabnya, kami Muslim dengan Muslim bisa berdialog kami ini. Yang bilang ini naibul fa'il siapa? Anda kan nggak ngerti Pak Adi. Saya bilang naibul fa'il. Kalau saya bilang ini naibul kisah bagaimana? Bisa kan? Penyerupaan kisah. Bisa kan? Kenapa mesti dibilang penyerupaan orang yang ada dalam kata kerja? Nggak harus begitu. Tuh Pak Adi. Itu karena kami punya teks Arabnya. Jadi kami bisa baca. Kalau nggak punya teks Arabnya, mana bisa kami bisa koreksi ini? Nggak bisa. Baik, di ayat 157, tolong diterjemahkan. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematian. 159 tadi. 159, aku bilang. Jadi artinya yang disalibkan itu kan ada ketersangkaan mereka. Tidak ada yang disalibkan, tidak ada penyaliban. Tapi kan orang ada yang berpendapat mereka membunuh. Itu kan yang dihukum, mereka dihukum lantaran perkataan itu. Mereka itu Bani Israel berkata seperti itu, berpendapat seperti itu, mereka dihukum. Masa Pak Adi bilang itu benar? Orang dihukum. Gimana sih? Baik, artinya tidak ada yang disalib. Tidak, ini kalau saya berpendapat nih, saya pribadi Pak Adi ya, saya pribadi, jangan generalisir semua Muslim. Jangan. Saya sendiri mewakili diri saya. Saya berpendapat tidak ada penyalipan, tidak ada peristiwa itu, tidak ada. Sehingga boro-boro orangnya diganti, peristiwanya aja nggak ada. Baik. Jadi saya pribadi ya Pak. Saya kan menerjemahkan terjemahan ini, memahami terjemahan. Berarti terjemahan itu salah. Enggak. Kalau terjemahan Al-Quran, jangan ditafsir berdasarkan terjemahan, Pak. Nggak boleh. Iya, tidak boleh. Nggak boleh. Karena terjemahan itu sudah bentuk tafsir. Jadi Pak Adi menafsirkan tafsir. Bukan menafsirkan, memahami yang tertulis. Iya. Dengan mau nggak mau menafsirkan kan? Kalau terjemahan mengatakan ke kanan, artinya itu ke kanan kan? Kalau benar, bukan terjemahannya Pak. Bukan terjemahan yang benar. Yang benar itu tulisan Arabnya. Kalau tulisan Arabnya bilang ke kanan, ya ke kanan. Kalau tulisan Arab mengatakan ke kanan, terjemahannya mengatakan kemana Pak? Ya ke kanan. Kalau benar ke kanan. Kalau dia mana bilang ke kiri, ya salah itu. Maksud saya hanya bertanya kepada Bapak. Tulisan asli Arab ke kanan. Kalau Kemenak itu menerjemahkan ke kanan, tulis ke kanan tentunya. Benar. Kalau bilang tulisnya ke kanan, benar berarti. Ya. Ini koreksi dari Arabnya, Pak. Kalau maksud saya, kalau bahasa aslinya itu ke kiri, pasti terjemahan Kemenak ke kiri. Betul nggak? Bukan pasti terjemahan Kemenak ke kiri, bukan.
Kalau Kemenak menerjemahkan ke kiri, maka itu benar. Begitu Pak notasinya. Jadi kalau di artinya, oke, saya bisa mengerti. Kalau di sini artinya dibunuh, belum membunuh itu ya. Sorry, gimana Pak? Sinyalnya Pak, suaranya kecil dikit Pak. Ulang dikit, Pak, ulang. Ya, karena saya nggak tahu bahasa Arab, saya kan hanya baca yang tertulis bahasa Indonesianya yang diterjemahkan. Tapi kalau dikatakan membunuh Nabi di sini, harus baca dulu bahasa aslinya. Benar apa enggak kan itu? Iya. Kalau nggak ngerti, nanya sama yang ngerti Pak. Ya, gitu. Jadi sekarang mau saya tanya adalah tidak ada isaikan yang diserupakan, tidak ada juga itu. Peristiwanya tidak ada. Iya, ini bagi saya, pendapat saya ya, pribadi, peristiwanya aja nggak ada. Maksud saya kan baca terjemahan. Yang menerjemah ini salah. Bukan salah, Pak. Bukan salah. Harusnya menjelaskan. Oke, seperti tadi ya. Pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pak Adi kan langsung bilang, itu semuanya telah. Iya kan? Mau nggak mau Pak Adi harus jawab itu. Bukan. Bahasa Arabnya mengandung faktor waktu. Saya tahu itu. Ya. Maksud saya tadi, di Maryam 33 itu ada tertulis, dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari olahku, dan pada hari aku dibangkitkan. Bukan hari kelahiran, Pak. Mulid itu tuh bukan hari kelahiran. Mulid itu bukan. Mulid itu aku dilahirkan, aku telah dilahirkan. Berarti pernah lahir. Iya, udah lahir gitu. Pada hari wafatku pernah wafat. Amutu akan dimatikan. Baik, akan mati. Ya. Itu udah apa ya namanya Pak Agus? Future tense, past tense, present tense, gitu loh. Ya. Dalam konteks ini kan belum mati kan? Belum. Iya, ketika dia Belum. Saat dia ngomong itu dia belum mati. Belum mati. Saat ini belum mati. Tetapi pada hari kelahiranku, dia udah lahir di sini kan? Ya. Nah, pada hari wafatku belum mati di sini kan? Belum. Nah, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali belum mati di sini kan? Belum dibangkitkan. Iya, Belum kan? Belum. Ya. Tetapi yang pasti suatu saat dia akan mati. Betul? Iya. Suatu saat akan mati. Betul kan? Nah, suatu saat pun akan dibangkitkan hidup kembali. Iya betul. Iya, betul. Nah, saya mengerti itu. Lalu di Al-Arab 25 tadi mana? Yang jangan dia ngomong. Ya, Al-Arab 25 ya kalau nggak salah ya Pak. Al-Arab 25 kan? Ini Maryam. Biar Ikhwan karena ada latinnya Pak Agus dibantu jadi Pak Adi bisa baca. Saya bacakan terjemahannya. Jangan terjemahannya dulu Pak Adi. Apa? Di share screen dong, Ikhwan bisa tolong. Al-Araf 25. Nah ini, sholat fiha padanya tahyauna kamu hidup, wa fiha tamutuna kamu akan dimatikan, wa minha iya dan darinya kelak kamu akan dibangkitkan. Itu ajam itu. Takdir manusia secara umum. Itu. Pertanyaan saya, apakah Arab 25 itu khusus di tujuan Isa? Saya nggak tahu. Ini ke atas apa nih? Saya nggak hafal. Itu ajam itu. Adam ya, Adam. Berarti. Nah, Bani Adam dan Bani Adam. Bani Adam otomatis. Ayat 24, Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu telah ditentukan. Itu 24. 25, 23,
Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menjanji diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami kepada kami. Jadi artinya yang pertanyaan saya tadi, Maryam 33 hanya nggak berhubungan dengan Al-Arab 25. Iya dong, Isa kan dari Adam. Isa turunan Maksud saya, Isa itu anak Adam, keturunan Adam. jadi dari awal lalu ya, artinya kita mesti komunikasikan. Mau saya tahu kalau tertulis di Maria itu khusus untuk kita, Ya, ada ayat lain yang menerangkan tentang Isa, bahwa Isa itu langit, Isa itu akan wafat, Isa itu akan dibangkitkan dari wafatnya, hidup kembali. itu tadi ayat. Ya, saya nggak tahu, saya nggak hafal Al-Quran, Pak. Nah, Cuman bisa lah, ya. Arabnya. ini masukan dari saya, artinya bagi Bapak juga, kalau di Bible kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, walaupun berbeda-beda penulis, tetapi menerangkan tentang Tadi saya jawab saya nggak tahu, bukannya nggak ada. Ya, saya tahu saja. Iya, saya nih, kan tadi nanya saya kan. Ya. Tadi nanya, ada nggak di Al-Quran ayat lain tentang Isa dilahirkan, Isa wafat, Isa mati, dibangkitkan? Ada nggak ayat lain gitu kan? Tadi Pak Adi nanya saya kan. Ini terkenal, kalau ada ditunjukkan sama saya. Iya, makanya tadi saya bilang saya belum tahu, saya nggak tahu Pak, karena saya nggak hafal Al-Quran. Itu bukan artinya tidak ada Pak. Kan Tidak ada bukannya tidak ada di Al-Quran, saya aja yang belum tahu. Betul, saya kan nggak bilang tidak ada. Itu tadi Pak Adi kan mau membandingkan, kalau di Bible, walaupun Matius dengan Markus berbeda narasinya, tapi informasinya sama, kan gitu kira-kira. Pak Adi tahu ada di Matius dan Markus. Kalau saya nggak tahu ada di ayat mana di Al-Quran. Ya, Pak Adi yang topik ini kan. Ya betul-betul. Maksud saya gini, kalau Bible itu kan ada keterangan yang terlupa yang menerangkan kalau dia mati di mana, waktu mati siapa yang melihat, dikubur siapa yang melihat. Itu sejarah dong, bukan firman dong Pak. Apa lagi? Itu sejarah, catatan orang dong. itu Jadi sejarah. Iya, bukan firman. Itu kan bukan firman, itu sejarah. Pak Adi justru membuktikan bahwa itu buku sejarah jadinya. Jangan gitulah Pak. Jadi biar tahu Bible itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi sejarah, berisi peristiwa, berisi hukum-hukum, berisi peraturan, dan berisi nubuatan. Tadi Matius Markus perjanjian lama perjanjian baru. Keterangan dulu. Perjanjian lama itu terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Ditulis atas perintah Tuhan kepada nabi-nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Perjanjian lama, Pak Adi tadi ngomongin Matius. Itu kan perjanjian baru Pak. Jangan belok perjanjian lama. Perjanjian lama jelaskan perintah Tuhan. Perjanjian baru. Kepada para nabi. Matius tadi perjanjian baru. Perjanjian baru juga perintah Tuhan kepada para murid untuk ditulis dalam sebuah kitab. Kalau ada saksi orang, Pak Adi, ada orang yang menyaksikan, itu artinya sejarah. Jadi, kita terangkan dulu ya. Perjanjian lama tadi kan berisi sejarah. Perjanjian baru aja, Pak Adi. Saya paham itu. Saya paham semua yang Pak Yom ucapkan. Saya paham. Nah, perjanjian baru terdiri dari kitab Injil dan kitab para rasul. Berisi kegenapan nubuatan tentang kedatangan Mesias yang pertama atau Yesus yang pertama. Oke, Pak Adi. Maaf saya interupsi. Karena tajuknya ini tentang apa tadi, Ikhwan? Tajuk malam ini kita tanya jawab untuk tajuk ini ya. Jadi kita jangan pergi kemana-mana. Biar topik kita, biar tajuk. Jadi ya, maksud saya tajuknya kan Anissa itu siapa yang menulis atas perintah siapa? Nah, itu lain lagi. Ya, silakan Pak Gus, silakan. Jadi begini Pak Hadi. Ya, silakan gitu. Al-Quran tidak bisa
Pak Adi dengan perspektif Bible, kemudian memandang Al-Quran itu tidak bisa. Pertama satu, Al-Quran bukan buku sejarah. Jadi tidak menjelaskan tentang detail peristiwa, detail satu titik komanya. Kalau detail peristiwa, justru nanti begini, Al-Quran akan terlalu tebal satu. Yang kedua, Pak Adi yakin apakah betul di Bible itu detail. Sekarang kalau saya tanya misalkan tanggal berapa Isa disalib, kan tidak tertulis, ya kan? Ya kan? Kalau misalkan di kami itu saksinya banyak, ada jam segini, tapi kalau saya misalkan tanggal berapa, ya kan, tanggal berapa Isa lahir misalkan, kan nggak ada. Artinya belum detail juga gitu loh kan, belum detail juga. Jadi tidak bisa membandingkan, tidak apple to apple kalau begitu. Jadi Al-Quran ini adalah satu berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memberikan kita. Nah, setiap ayat itu memiliki asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul. Walaupun tidak semua tertulis asbabun nuzulnya, tapi pada prinsipnya memiliki asbabun nuzul. Jadi munculnya ayat-ayat yang menyinggung tentang Isa itu tidak turun begitu saja, Pak Adi. Munculnya itulah dari satu dialog antara Nasrani, Yahudi, dan Rasulullah Nabi Muhammad itu. Itu berdialog gitu loh. Ketika ada yang menanyakan begini, maka ketika Rasulullah tidak mengetahui sama sekali, Rasulullah munajat kepada Allah. Nanti Allah akan menurunkan jawabannya, termasuk ini tentang peristiwa Isa. Artinya ketika Rasulullah turun ayat ini, Rasulullah blank dalam arti tidak, artinya minimal tahu tapi ragu-ragu untuk menjawab. Maka munajat kepada Allah. Turunlah firman. Ini loh jawabannya. Itu. Makanya dikatakan mereka mengatakan telah membunuh. Itu artinya pengakuan mereka inilah yang bahwa kami telah membunuh Yahudi era itu. Itu Pak Mahdi. Jadi Al-Quran itu tidak makanya Al-Quran itu kan terputus-putus ceritanya ya. Karena dialog kan tidak nyambung terus, tidak berhari-hari kayak gini. Misalnya Pak Adi tiap hari ketemu saya dialog terus nyambung, enggak. Besok mungkin lagi ngumpul di sana, mungkin bulan depan ngumpul lagi gitu. Ya Pak Adi. Kalau Pak Adi menanyakan minta detailnya Al-Quran, ya mohon maaf, harus jujur saya katakan bahwa Al-Quran bukan sesuatu yang detail. Gitu. Baik, maksud saya bukan detail. Ya. Artinya Al-Quran itu bisa jadi kitab suci tertulis, Bisa. seperti An-Nisa 1 itu gimana prosesnya? Bisa nggak Al-Quran ataupun hadis menjawabnya? Silakan. An-Nisa 157. Ya, Al-Quran kan isinya salah satunya An-Nisa 157 kan? Atas perintah siapakah Al-Quran itu, yang saya tahu wahyu itu kan bisa. Kan sudah saya jelaskan tadi. Ya. Adanya ayat-ayat bicara tentang Isa pertanyaan. alaihissalam itu karena adanya persinggungan. Tetapi ketika Tuhan ditanya Nabi, apakah Tuhan langsung menjawab dalam bentuk buku? Ya, Al-Quran ada proses pembukuannya Pak Adi. Nah ini ya, nanti dengar dulu. Ya dengar dulu saya jelaskan. Pak Adi kan bertanya apakah langsung turun dalam bentuk buku. Jadi Al-Quran turun, Rasulullah ini diberi kemampuan menghafal. Gitu. Nah, prosesnya menghafal, kemudian pada pada umatnya penganutnya itu saat itu juga diajarkan oleh Rasulullah untuk menghafal apa yang sudah diturunkan. Hafal, sebagian ada yang mencatat, ya, dicatat, kemudian dicatat itu nanti sebagai bahan untuk hafalan, ya kan? Nah, kenapa keistimewaan umat Islam itu banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, terutama Rasulullah sendiri? Ketika ada riwayat bahwa Rasulullah itu selalu didiktekan terus oleh
malaikat untuk menghafal ayat itu. Gitu. Ini gini loh Pak Gus, yang dia mau tanya, Pak Adi mau tanya ini, yang ini dia tulis di chatting nih, yang mau saya tanyakan adalah perintah Allah untuk dituliskan dalam sebuah kitab. Adakah perintah Allah? Allah tuh menyuruh firman-Nya itu ditulis dalam sebuah kitab gitu. Itu yang ditanya sama Pak Adi. Betul ya Pak Adi ya? Betul. Ya. Itu intinya, inti pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Itu inti pertanyaannya. Berarti kita sudah keluar dari tema dong, Pak. Iya, makanya tadi saya coba regulasi. Kalau gitu, saya bukan Pak Arman. Iya. Sudah selesai ya tema tentang penyaliban ini. Ya, maaf ya Pak Adi karena keluar dari topik. Dari topik malam gitu loh. Nggak apa-apa, bisa dilanjutkan dalam diskusi yang lain. Nggak apa-apa, boleh aja bebas saja Pak, boleh. Jadi kita lanjutkan sesi tentang kitab suci Al-Quran. Manakah kitab suci? Buat tema baru tuh, Pak. Ya, bisa tuh Pak. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang kan ada ayat itu tertulis. Jadi pertanyaan saya kan, ini sudah banyak, sudah melebar, terlalu melebar. Artinya kan saya nggak menanyakan yang lain, tapi saya menanyakan An-Nisa 157 itu. Sudah jawab. Tadi sudah dijawab. Kan sudah jawab tadi. Terkait dengan tajuk yang dibicarakan. Tidak jadi masalah. Tapi kalau tajuknya digeser, pindah kepada siapa yang menulis Quran, mana perintahnya itu bukan lagi tajuk yang khas malam ini, Pak Adi. Jadi kalau begitu yang sama saya diskusi ini hanya satu ayat saja, satu apa yang lainnya. Bukan Pak Adi. Tajuknya tadi kasih tahu nggak Iwan sama Awi tadi? Tajuknya? Nggak ada. Aku kan hanya menafsirkan. Ada tajuknya di Awi tadi itu. Yang saya dengar tadi, saya tanggapi yang mau saya dengar tadi, ya kan? Kenapa kalau kemampuan tambahan? Apa tajuknya Iwan? Diulang Iwan? Oh iya. Yesus disawit. Jadi ini ya, saya bisa lihat. Iya. Saya izin dulu Pak Arman ya. Baik Pak. Artinya sudah clear lah ini. Karena Oke lah ya, selamat malam, Isra ya, baru ya. Oke, Isra apa ya? Iya. Kalau memang Boleh Pak Adi. Boleh. Oke Pak Adi. Karena ini dari tadi juga lelah juga Pak Adi dari tadi. Itu Pak Adi. Temanya nih, apakah mereka berselisih paham tentang penyaliban? Nah ini temanya ini malam ini. Ya, oke. Jadi artinya ada pertanyaan saya nanti, Al-Quran itu menjadi sebuah kitab, gimana prosesnya? Ini masih pertanyaan, bukan sekarang ya. Boleh Pak. Nah, jadi dengan dalil-dalil boleh di hadis, Iya, siap insya Allah. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Adi. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan di Bapak. Iya. Terima kasih loh Pak. Adi, sehat selalu. Pak Arman, Ya. Bang Iwan. Baik, ya Iwan. Yang baik, sama.